Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah dikasih kesempatan ini 5 kalinya saya hadir di pengajian Buya. Kalau sebelumnya saya menyampaikan salam dari om kembar saya, alhamdulillah hari ini hadir bersama di sini. Masya Allah, paman yang soleh, ponakan yang solehah. Baik. Insya Allah. Ya. Mohon pendapat Buya, mohon arahan kepada saya juga terkait dengan mental anak yang tadi dibicarakan. Bagaimana kita harus bersikap atau mengajarkan anak kita bersikap untuk misalnya ada orang dewasa yang berkata kasar ke anak, kemudian yang apa yang dituduhkan itu tidak dilakukan, kemudian anak ini sudah bilang saya tidak melakukan itu, tapi orang dewasa ini tetap berkata kasar. Akhirnya anak ini karena takut kalau dia balas nanti dia akan mengeluarkan kata-kata kasar, maka dia diam sampai di rumah nangis, dan akhirnya sakit. Selama ini yang saya ajarkan cukup tunjukkan baikmu saja nak, tidak perlu membalas, tidak perlu berkata kasar kembali, tunjukkan saja bahwa memang kamu tidak melakukan dan terus beristighfar. Cuman kan kadang-kadang sebagai orang tua kita khawatir dia memendam amarah yang besar. Selama ini seperti itu yang masih saya ajarkan, karena saya takut juga nanti kalau anak ini belum bisa mengontrol kata-kata baik, akhirnya kan menjadi berbalik bahwa tidak baik berkata kasar kepada orang yang lebih dewasa. Mohon pendapatnya Buya, mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Artinya anak Anda belum sampai terkena mental yang parah itu, belum Alhamdulillah selama ini sih saya kawal. Kebetulan saya juga sarjana psikologi, jadi selama ini kalau walaupun dia anak laki-laki tetap tidak ada kata-kata tidak boleh menangis. Jadi kalau dia mau menangis saya biarkan menangis dulu, baru kemudian bercerita. Baik. Sudah, betul. Ini sebenarnya kita pengen ngantar ke psikolog, tapi ibunya psikolog. Tapi biarpun psikolog itu, ini bapak yang dokter enggak tega loh nyuntik anaknya, jangan macam-macam. Jadi harus orang lain yang ngobati, biarkan. Biarpun seorang psikolog ngobati anaknya nggak gampang, karena ada faktor kedekatan kadang juga menjadi satu dinding pemisah. Biarpun ibunya seorang psikolog, ya, itu belum tentu bisa merawat anaknya, karena ada satu hal emosi cinta, emosi kasih sayang berlebihan. Kemudian juga karena sudah sering bertemu dan sebagainya, sehingga ada hal yang mungkin tidak bisa sampaikan kepada ibunya dan sebagainya. Maka tidak ada seperti seorang ustadz pun tidak serta-merta bisa didik anak. Saya punya anak, saya titipkan di Jawa Timur. Saya ini, jadi tolong jangan sok bisa menyelesaikan semuanya. Pertama adalah ya nanti sambungkan kepada psikolog yang mengerti dalam bidang ini, membantu urusan ini. Adapun kita sebagai orang tua, ada pertolongan pertama pada kecelakaan mental itu juga harus ada. Tentunya ada beberapa hal. Jadi begini, boleh silakan istirahat, duduk biar baik. Jadi gini, kalau Anda melihat anak-anak Anda, jadi kan anak Anda kebal, tapi kebal itu bukan berarti kebal yang pura-pura kebal. Nggak apa, laki-laki jangan nangis. Oh, nggak bisa. Menangis adalah, Nabi Muhammad pernah menangis kok. Kadang kita ini menjadikan seorang laki-laki sebagai laki-laki itu nggak ada rumusnya. Kalau sudah nangisan katanya perempuan, ya enggak. Ada perempuan nggak bisa nangis kok, bikin nangis kok juga ada. Ada. Jadi pertolongan pertama pada anak-anak semacam itu, tentunya intinya nanti dilibatkan psikolog. Hari ini ilmu itu harus ilmu kita pahami. Cuman masalah ilmu psikologi ini aneh sekali. Ada di Al-Bahjah juga ada wali santri sudah katanya berpendidikan ini. Kalau anaknya dibawa ke psikolog tuh marah-marah, mikir anakku gila. Mulai kapan dibawa ke psikolog gila? Tuh Anda yang gila dia sendiri ini. Dibawa ke psikolog tuh ada beberapa hal yang bisa menyelesaikan ilmunya ini. Mental ini nanti akan diberi pembekalan, diberi wajah, termasuk terapi segala macam pengobatannya. Sampai nanti apakah harus setelah itu dilanjutkan kepada psikiater dan segalanya? Ada yang ukur, ada seorang psikolog. Jadi Anda ilmu ini serahkan pada ahlinya. Ilmu psikologi, tapi tidak boleh juga kita hanya mengandalkan nanti psikolog. Di rumah kita sudah memulai, termasuk anak-anak dibully dan sebagainya itu. Ada sebagian orang tua kalau anak dibully itu ada dua model kesalahannya. Tidak pernah ditanggapi, kamu cengeng gitu aja kok, gitu aja loh. Oh, nggak bisa, gitu aja nangis. Oh, nggak bisa dong, jangan pakai gitu aja. Anda tidak pernah dibully misalnya, oh gitu aja cengeng banget. Ini mematikan anak dia. Atau sisi lain, kau digituin, anak ayah begitu, balas, ditanamkan kedendaman. Tidak boleh.
Makanya di sini termasuk rumah tangga yang bagus tadi adalah jika ada pengaduan dari anak-anak, surahkan, tuh mendengarkan kepada Anda. Setelah itu, setelah Anda dengar bagus dan baik, permasalahannya apa sayang? Ditanya, bukan kamu yang mulai enggak? Ada dihibur dengan bermacam-macam cara. Nabi itu biasa menghibur. Al-Quran sendiri menghibur Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad diganggu, Allah langsung berfirman, engkau bukan orang pertama dari Nabi yang diganggu. Maksudnya apa? Ada Nabi juga dulu diganggu. Jadi oh sayang, kalau orang seperti kamu itu banyak. Contohkan Nabi Muhammad diganggu, masa kecil diganggu, ini diganggu, sehingga dia merasa tidak sendiri diganggu, dibully, tidak merasa sendiri. Cuman biasanya orang-orang yang tabah sayang pada akhirnya nanti dia akan menjadi orang kuat. Kenapa? Dari kecil sudah dididik dengan tempaan-tempaan, dikuatkan hatinya. Bahkan itu adalah pelajaran buat kamu. Tapi ingat ya, kemudian bagaimana caranya setelah itu? Tidak boleh membalas. Tapi pokoknya jangan sampai sebagian orang tua ini langsung menutup komunikasi. Nggak boleh, kau cengeng begitu, gitu aja nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada lapang darinya. Oh sayang begitu. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita lanjutkan bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Misalnya apa? Sayang, kalau nanti punya uang, atau pertama didoain aja sayangnya, didoain yang ganggu kamu, doain semoga dia jadi anak soleh, bukan diajari mendendam. Kita dengar, tapi setelah kita hantarkan hatinya, kita doain sayang ya, yang mengganggu sayang. Kemudian suatu ketika kalau hari raya kamu kirim hadiah, coba kirim hadiah yang benar, yang baik. Nanti ada yang lebih parah lagi, hadiahnya ditendang, dibuang. Nah, ini ada contoh pada zaman Nabi, orang berbuat baik ternyata dibalas dengan kejelekan, dijanjikan oleh Allah pahalanya berlipat-lipat. Jadi memang harus kita hibur hatinya sehingga dia semakin tabah bahwa dia bukan manusia yang di luar adalah dikucilkan, diganggu dan sebagainya, sampai di rumah ternyata apa? Dia ada tempat mengadu. Tidak. Kadang-kadang kita dengarkan tok itu sudah puas bagi dia. Jangan dilarang menangis, biarkan menangis sayang apa? Oh, anak Umi hebat, anak hebat, tidak apa-apa. Sekarang suruh bertanya, kadang diajak akalnya, sayang, ada orang ngebully sama dibully, ngeganggu sama diganggu, coba ayo sayang, anakku kan cerdas hebat, coba yang dibully sama yang ngebully, yang mengganggu sama diganggu, bagusan mana sayang? Bagusan yang dibangun. Yang jelek siapa? Yang jelek adalah yang mengganggu. Sekarang coba kamu mbak, apakah kamu mau jadi pengganggu, jadi yang ngebully? Enggak, berarti kamu beruntung sayang, bahwa kamu diganggu bukan mengganggu. Kalau mengganggu kan dosa gede, merusak orang. Jadi kadang-kadang diajak ngobrol saja anak-anak itu biar besar jiwanya, mentalnya. Baru setelah itu Anda lipatkan, kadang-kadang ada trauma atau mungkin ada satu sikap. Jangan-jangan memang anak kita tuh ada sikap. Anda pernah menemukan satu orang itu memang modelnya model bakal dibully sama orang, gerak-gerik itu ngundang bully. Ada loh modelnya tuh memang model bakal digojlok dia sama temennya tuh. Ada gaya-gaya begitu. Itu juga melibatkan psikolog untuk merubah cara hidupnya dia. Ada kan orang di sekolah, Anda mungkin waktu sekolah, ada dia udah dikerjain, suka disuruh-suruh, suka di ini. Memang karena modelnya begitu, ini harus dirubah juga. Jangan-jangan anak kita yang memang punya kebiasaan tidak baik sehingga mengundang bully. Nah, ini harus pelajari, makanya tetap melibatkan seorang ahlinya itu penting. Tapi yang kedua adalah Anda pastikan Anda adalah tempat mengadu yang nyaman bagi dia. Jangan dimentahkan. Kemudian setelah itu tambal hatinya dengan menjadi orang yang mudah memaafkan. Setelah anak Anda terdidik dengan memaafkan, itu bukan urusan Anda, contohkan saja. Kadang-kadang kalau nyuruh dia nggak sah. Iya, saya kan ini bully bukan mama. Mungkin pas suatu ketika cerita, saya juga pernah digitukan. Ada orang ganggu saya, didoakan. Nabi Muhammad diganggu waktu di perang di Taif, dilempari batu sampai berdarah. Nabi Muhammad doakan doa kebaikan. Kita beri contoh, jangan kamu harus gini, nggak bisa, harus gini. Sama nasihati orang suaminya meninggal dunia, sabar, ngerti sabar, tapi aku tidak bisa. Bukan suruh sabar, dikasih sesuatu motivasi. Sabar, nek diberi sabar itu. Kalau orang musibah kok, sabar ya. Tahu sabar penting, tapi saya ini lagi musibah, bukan urusan sabarnya. Kadang kita itu menghibur orang salah. Tapi ibu diajak diskusi, ngobrol, dialihkan, kemudian dengan hal-hal yang menjadikan dia tabah. Kayak tadi Nabi Muhammad pernah digitukan, saya tidak pernah digitukan. Contoh, saya juga pernah kok diganggu. Ternyata yang mengganggu tidak akan beruntung sayang. Yang jelas yang diganggu lebih beruntung daripada yang mengganggu.
Akhirnya mentalnya jadi kuat. Bahasanya di saat dia ganggu adalah bagi dia bukan sebuah kerendahan, supaya tidak menjadi terpuruk, tidak diajarkan dendam. Kemudian setelah itu libatkan ada psikolog. Barangkali ada hal lain yang tersembunyi yang kita sendiri tidak tahu. Anda seorang psikolog tentu akan bisa. Cuman mengorek bagi seorang ayah tidak gampang. Seorang ibu mengorek anak sendiri tidak gampang. Kadang-kadang kita menyuruh santri bisa, tapi nyuruh anak belum tentu bisa. Ada hajiz, ada pembatas. Faktor kedekatan, ya kan? Ada seorang suami itu, aduh ngingetin istri berat sekali. Ngingetin orang lain luar biasa, penceramah hebat, dahsyat, tapi giliran istrinya, aduh gimana cara ngomongnya ya Allah, takut ini. Ada itu biasa, wajar itu. Baik seperti itu, libatkan orang lain, tentunya pakar-pakarnya, psikolog yang punya jiwa tarbiyah juga. Ada psikolog itu ternyata nanti macam-macam. Psikolog ada murni psikolog, tapi psikolog yang dia didasari ilmu tarbiyah, pendidikan dan sebagainya. Dia mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Nanti kayaknya harus ada cabang lagi, kalau harus membuat satu. Ada psikolog yang memang dia punya. Kemudian ada roh Islamnya ada. Sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak lupa dengan aroma-aroma Islam. Seperti itu. Ini saja insya Allah. Dan semua orang tua hendaknya pertama sadar tentang mental anak-anak kita. Jangan dicuekin. Kalau Anda melihat anak Anda kok agak aneh cara emosinya, jangan dibiarkan. Jangan-jangan mentalnya adalah bermasalah. Kan ada anak pendiam tok, nyimpun tok, nggak boleh dibiarkan. Itu kalau meledak bisa sampai bahaya juga. Selagi kita melihat gejala sesuatu pada anak kita, gejala mental, ayo segera selesaikan. Jangan sampai seperti sebagian orang yang kami sebutkan, dia orang punya pendidikan, tapi kalau anaknya dibawa ke psikolog, katanya apa? Memangnya kenapa anakku gila? Ini barusan tadi siang itu di pondok ada anaknya itu punya masalah besar di masa kecilnya. Ini anak pondok, semoga orang tuanya dengar hari ini. Sudah punya masalah besar sampai mempengaruhi psikologinya sang anak. Dari pihak biro itu tim kita tuh bertanya kepada orang tuanya itu, katanya apa? Enggak, memang kenapa? Enggak usah bawa ke sana. Masya Allah. Padahal punya pendidikan loh ya. Barangkali S2 atau doktor. Jadi ini ilmu penting yang harus dihadirkan di hari ini, di tahun ini, di zaman ini, di saat ini memang banyak orang punya permasalahan mental. Jauh berlipat-lipat kali daripada masa sebelumnya. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjaga putra anda jadi anak yang hebat, yang dimudahkan oleh Allah, dijaga mentalnya, jaga akhlaknya, jaga hatinya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.